Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi. Anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin, ya Alhamdulillah Rabbi. kita masih lagi bertemu di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur jujur aja. ya guys. Kita masih lagi berada di bulan puasa. Ya, alhamdulillah Ya, guys, kita semoga ucapkan puasa kalian penuh barokah. warahmah. Gitu ya. Oh. Dan juga ya kita pengen mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kita masih lagi berada di bulan suci ini ya Wajih ya. Ya, Jadi terus alhamdulillah. beramal, terus lagi kita berkongsikan kebaikan dengan semua orang. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. InsyaAllah ya, kita Insyaallah, bakal mudah-mudahan. bikin video yang terbaik ya, terkini, terupdate. Nah, apa saja yang positif pokoknya bakal kita sikat ya guys ya. Ya, lagi-lagi yang menambah ilmu dan wawasan kita. Yes, dan juga kepada teman-teman kita yang pengen kita mereaksi video permintaan kalian, bisa komentar di bawah atau boleh langsung ke IG kita, The Pakcik The Pakcik Official. Official. Yes, nanti DM ke di sana, insya Allah kita akan lihat satu persatu ya Betul, guys ya. betul. Nah, untuk kali ini Pakcik kita bakal melihat satu judul yang sangat bikin aku kaget juga, bikin kita kaget, dan juga mungkin inilah ya yang pengen teman-teman kita untuk kita reaksi. Karena judulnya itu daripada Ustadz Adi Hidayat ya, Yes. MA ya, yang mana terbongkar rombongan Nabi sempat hijrah ke Indonesia sebelum ke Madinah. Wah, apa ini benar atau enggak ya guys ya? Rombongan Nabi sempat hijrah ke Indonesia sebelum ke Madinah. Ya, tapi apa-apapun paling penting ialah untuk kalian mendengarkan video ini secara penuh supaya tidak ada salah paham. Yes, harus nonton video ini sehingga habis ya, biar nggak salah anggap ya guys ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat dalam 3, 2, 1. Go. Dan jangan lupa untuk follow audio dakwah, guys. Dakwah, yes. Subscribe guys. Lanjut. Dari Ethiopia, dari Habasyah ke arah negeri Cina. Ikutlah sebagian dari rombongan sahabat pada ekspedisi itu, singgahlah kemudian di kota Baros tadi, dan menyebarkanlah risalah Islam di daerah Baros sampai menyebar ke wilayah Nusantara. Ini kalau kita bicara hubungan Ini para haramain ilmunya. dengan Nusantara, sebelum jadi Indonesia, itu bukan hubungan yang singkat saat Ingatannya ini. kuat guys. Tapi ada masa sejarah yang panjang, dari sejak masa jahiliyah, masa kenabian, sampai dengan masa risalah keislaman. Saya agak cepat. Singkatnya, Islam mulai disampaikan, risalah mulai turun, ayat-ayat mulai disampaikan. Tapi yang paling menarik, setelah 5 tahun dalam proses dakwah, dimulai teman-teman sekalian 610 Masehi, Nabi menerima wahyu, usia 40 tahun. Mempersiapkan diri, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian diberikan bimbingan oleh Allah selama 5 tahun, 615 Masehi. Di sini kita mulai materinya. Tahun 615 Masehi, kemudian diperintahkanlah oleh Allah dengan turunnya Quran, surah Al-Mudaththir, surah ke-74, dengan asbabun nuzulnya Anda temukan nanti di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat sampai yang kelima, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Secara singkat, Nabi kemudian menyampaikan dakwah secara terang-terangan, mendapatkan respon yang tidak dibayangkan sebelumnya. Ada yang kemudian mencela, tidak sedikit yang meragukan, bahkan ada yang sampai menyakiti secara fisik. Singkatnya, Nabi meminta di antara para sahabat untuk sebagian berhijrah, mendapatkan tempat yang baik untuk menyelaraskan dan melanjutkan ajaran nilai keislaman. Maka 615 Hijriah ditandai dengan gelombang pertama hijrah, sahabat Nabi dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu ke satu negeri disebut dengan Habasyah. Sekarang dikenal dengan Ethiopia. Utopia. Fokus. Ini jarang disebutkan dalam sejarah. Utopia. Dan ada beberapa bagian yang harus kita perdalam kembali. Hijrah sebagian ke Habasyah. Tapi ada yang tidak tercatat dalam sejarah. Dalam ekspedisi hijrah itu, tiba-tiba setelah sampai di sana, diterima oleh Raja Najasyi, dan kemudian di akhir fatrah masuk Islam, yang paling menarik,
adalah ekspedisi diadakan pada saat itu dari Ethiopia, dari Habasyah ke arah negeri Cina. Ikutlah sebagian dari rombongan sahabat pada ekspedisi itu, singgahlah kemudian di kota Baros tadi, dan menyebarkanlah risalah Islam di daerah Baros sampai menyebar ke wilayah Nusantara. Dari situlah kemudian dimulai penyebaran agama Islam sampai ke wilayah dari mulai Sumateranya sampai dengan ke ujung Papuanya. Sampai menyebar ada Malaysianya, Filipina bagian selatannya, Thailand bagian selatannya, ada Brunei Darussalamnya, ada Rakhine dengan suku Rohingya-nya. Jadi kalau kita berbicara tentang fase penyebaran awal keislaman, ternyata teman-teman sudah dimulai pada awal abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Awas, Masehi. karena nanti ada seorang orientalis yang membuat rekayasa sejarah yang seakan-akan mengembangkan proses masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara, dimajukan, diakhirkan masanya sampai bahkan 5 abad setelahnya. Awas, hati-hati ya. Sebelum saya teruskan, saya ingin sampaikan pesan penting dulu. Nah, Teman-teman sekalian, tanpa disadari, setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492, ada pekerjaan orientalis yang paling besar yang mereka kerjakan untuk menghambat kemajuan umat Islam kembali. Di antaranya mereka menanamkan racun-racun bahkan pada informasi supaya tidak diketahui dengan benar oleh umat Islam di muka bumi ini. Nah, Saya beri contoh sederhana. Fokus ini. Tahu uang 1000? Tahu. Gambarnya apa di situ? Hah? Kapiten Patimura. Saya cek lagi. Tahu uang 500? Dulu? Yang selembaran? Gambarnya apa di situ? Jangan lihat ke sini. Lihat ke atas. Baik, dalam uang 1000 ada tulisan, ada gambar Kapten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matelusi. Pertanyaan saya, kalau yang jawab bukan mahasiswa UPI, saya maklumi. Tapi kalau yang jawab mahasiswa UPI Thomas Matelusi, saya pulang. Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapten Patimura itu nama aslinya Thomas Matelusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lusi. Seorang kiai, punya pesantren, seorang yang terdepan membela negara, sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Coba, saya ingin tanyakan pada Anda, dari mana bisa berubah dari Thomas jadi Ahmad, Anda bayangkan. Kalau saya katakan Thomas, sekarang apa yang terbayang di benak kita? Oh, jangan jauh-jauh dulu. Banyak ya, Thomas itu ada kereta-keretaan, ada mobil-mobilan, kan? Ada piala badminton, Thomas, dan sebagainya. Tapi kalau kita sebutkan Ahmad, itu gak ada yang lain. Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad, sekali disebutkan di Quran. Dzikra marrah fil Quran, fi surat As-Saff, ayat as-sadisah. Surah As-Saff pada ayat yang ke-6. Ahmad, gak ada yang lain, pasti Muslim. Pertanyaan saya, dari yang sederhana saja, kok bisa berubah? Dalam nilai-nilai keislaman kita, dalam sejarah kebangsaan kita, kok bisa berubah? Dari Ahmad jadi Thomas, pekerjaan siapa itu? Dan sekarang banyak nanti, sebagiannya akan ada dengan keterkaitan pembahasan kita. Oh, saya datang untuk menyampaikan informasi yang sangat penting dan kita berbagi. Ya, saya bukan datang pakai sepatu biru yang nggak bisa apa-apa. Ya. Blue suka. Blue suka. Mohon maaf Pak Rektor. Baju biru, ya, sepatu hitam. Fokus sini, fokus ya. Kadang-kadang kamera yang tidak fokus sehingga tidak bisa mengambil sudut pandang yang sempurna sehingga terjadilah apa yang tidak diharapkan. Waduh. Lihat sini. Fokus lagi. Sebagian kemudian ikut hijrah. Dan yang hijrah itu mampir di Baros. Disebarkan keislaman di sana. Menyebar Islam. Tiba-tiba datanglah Stockholm di kemudian hari mengatakan Islam baru muncul di Nusantara. Itu pada akhir abad ke-12. Datang di abad ke-7. Disebutkan di abad ke-12. Buktinya apa? Buktinya muncul kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Teman-teman coba pikir dengan logika sederhana. Jangan ditelan mentah-mentah. Bisa tiba-tiba Islam datang langsung bikin kerajaan. Luar biasa. Di mana masyarakat pada saat itu? Ada nggak mungkin orang datang ke sini, saya bikin kerajaan langsung? Masya Allah. Mana ada? Mana kerajaan yang lainnya? Ada kerajaan Sriwijaya sebelumnya, ada kerajaan Majapahit setelahnya dan seterusnya. Jadi mustahil seseorang datang bisa langsung bikin kerajaan. Ini menunjukkan bahwa ada fase awal sebelumnya yang telah menghadirkan nilai keislaman sampai dengan ke Nusantara. Hubungan keislaman dari Haramain sampai ke Nusantara di awal abad kerasulan fase 7 Masehi. Paham sampai sini? Fase 7 Masehi. Lihat baik-baik, saya teruskan. Berlanjut kemudian, disampaikan risalah, Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat beliau, ajaran Islam disebarkan oleh para sahabat, menyebar kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menetap di Mekah.
Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau mengajar di Madinah. Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau kemudian mengajar di Yaman. Sebagian sahabat menyebar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengajar di Kufah dan seterusnya. Singkatnya, mulai berkembang, fatrah mulai berkembang, masa mulai berganti. Secara singkat, datanglah kemudian masa keemasan menghadirkan ulama-ulama Nusantara bisa belajar sampai dengan ke Timur Tengah, khususnya di Haramain. Wah, benar-benar ya. Kalau dia bilang fokus itu fokus juga kita ya. Betul. Tapi terlalu singkat ya videonya sampai Iya, terlalu kita singkat macam wah. sebenarnya. Tapi apa Pengen tahu lagi sebenarnya ya. Betul. Maksudnya di sini ialah kerajaan Islam itu bukan datang waktu itu juga tiba-tiba terjadinya kerajaan Islam. Tapi sebenarnya udah lama sebelumnya itu lagi yang Ya, diciptakan. benar, itu. Ustadz Adi Hidayat ini memang cerdas, lugas, jelas ya, menambah wawasan dan ilmu Islam kita semua ya. Masya Allah, sangat bagus ya. Beruntung Indonesia memiliki ustadz cerdas seperti Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad ya, dengan juga Ustadz Das Latif ya. Nah, mereka ini punya pemikiran dan juga memang udah menyebar ya, bukan saja Indonesia, malah ke Malaysia juga. Iya, betul. Dan yang kita paling bersyukur ialah ramai tokoh-tokoh ulama yang terkenal yang ada di Indonesia juga. Ya benar, sehingga kan ulama Malaysia juga Ustadz Azhar Idrus ya pernah mengatakan memang ulama-ulama itu banyaknya di Indonesia. Ya. Betul, alhamdulillah. Nah, memang luar biasa ya. Ini sebenarnya banyakkanlah ya. Semoga banyak lagi orang-orang yang ulama-ulama seperti ini guys ya, yang bisa memberikan kita pengetahuan, ilmu yang bermanfaat. Inilah ya ilmu yang bermanfaat sebenarnya ya. Yes, betul. Karena kita ini banyak belajar di virtual ya, dengan ustadz-ustadz ini. Betul. Kadang kenyataan itu lebih perit untuk diterima. Ya, benar. Apa yang telah berlaku dan Ya. lagi-lagi apa yang kita pelajari waktu sekolah dulu, guys. Iya, benar. Kebanyakannya yang nggak ada di sekolah juga. Betul. Nah, Kebanyakan yang sudah diolah. diolah, putar belitkan, dan kita pun sendiri pun nggak tahu tuh sudah apa yang berlaku. Benar. Wah. Aduh guys, jadi apa pendapat kalian? Sila komentar di bawah ya guys ya. Yes. Nah, kita cuma mendengar dan juga apa yang baik kita akan ambil, apa yang akan kita simpan dahulu ya. Semoga apa yang diberikan ini semuanya yang baik-baik buat kita lah ya. Sebabnya untuk kita mengulas secara lebih itu kita bukanlah ahlinya. Benar. Betul. Nah, kita benar-benar bukan ahlinya, jadi kita udah tahu yang Ustadz Adi Hidayat ini memang ilmunya sangat bagus. Kalian juga udah tahu ya kan? Nah, Insya Allah. jadi guys, terima kasih yang udah nonton video ini sehingga habis. Harus bisa menanggapi dan juga bijak menanggapi ya, yang kayak gini nih ya. Jangan kita terus berkomentar yang nggak enak kayak gitu ya kan. Harus dilihat. Seharusnya kita nonton nanti videonya ada lagi sambungannya ya kan. Betul. Iya, tapi di sini video ini cuman ini. Jadi kalian bisa kaji lagi dan juga lihatlah video-video Ustadz Adi Hidayat yang lain. Nah, jadi mungkin saya kali ini ya, Baci ya. Itu sebarang video. Sekian kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi. Just komen dan berserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.